Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari seiman, tahukah Anda bahwa wudhu bukan sekadar membersihkan diri sebelum sholat? Ada keutamaan-keutamaan luar biasa yang mungkin belum kita sadari sepenuhnya. Mari kita simak beberapa fakta unik tentang wudhu. Wudhu adalah penghapus dosa. Setiap tetes air wudhu yang jatuh, insya Allah, menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Bayangkan, betapa ringannya kita menghadap Allah setelah berwudhu dengan khusyuk. Wudhu adalah cahaya di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatnya akan dikenali di hari kiamat dengan tanda bekas wudhu yang bercahaya. Subhanallah, betapa indahnya memiliki tanda pengenal yang mulia ini. Wudhu adalah penjaga dari gangguan setan. Dengan berwudhu, kita membentengi diri dari godaan dan bisikan jahat. Hati menjadi lebih tenang dan pikiran lebih jernih untuk beribadah. Wudhu adalah sunnah yang menyehatkan. Secara medis, wudhu dapat membersihkan kuman dan bakteri di area tubuh yang sering terpapar kotoran. Ini adalah bukti bahwa Islam selalu mengajarkan kebaikan bagi umatnya. Semoga fakta-fakta ini semakin memotivasi kita untuk senantiasa menjaga wudhu. Keutamaan membaca 200 ayat Al-Quran setiap hari. Saudaraku fillah, tahukah Anda bahwa ada keutamaan luar biasa bagi mereka yang istiqomah membaca 200 ayat Al-Quran setiap hari? Mari kita simak bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan, 200 ayat, berapa banyak kebaikan yang akan kita raih? Membaca Al-Quran secara rutin, apalagi 200 ayat setiap hari, akan memberikan ketenangan hati. Al-Quran adalah obat bagi hati yang gundah, penawar bagi jiwa yang resah. Dengan membacanya, hati kita akan dipenuhi cahaya ilahi. Orang yang membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia di akhirat kelak. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang senantiasa mencintai dan membaca kalamnya. Mungkin terasa berat di awal, namun percayalah, dengan niat yang tulus dan istiqomah, kita pasti bisa. Mari kita jadikan membaca 200 ayat Al-Quran setiap hari sebagai bagian dari rutinitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Keutamaan memakai sorban saat beribadah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tahukah Anda, ada keutamaan tersembunyi di balik selembar kain yang sering kita lihat dikenakan para ulama dan tokoh agama? Ya, sorban. Sorban bukan sekadar penutup kepala. Lebih dari itu, ia adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering memakai sorban, dan ini menjadi bagian dari identitas umat Islam. Memakai sorban saat beribadah, khususnya sholat, memiliki keutamaan tersendiri. Ini adalah bentuk ittiba, mengikuti jejak Rasulullah. Dengan memakainya, kita menghidupkan sunnah dan menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Selain itu, sorban juga membantu menjaga kehusyukan dalam sholat. Ia mengingatkan kita akan kesederhanaan dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang sederhana menjauhkan kita dari kesombongan. Bayangkan, setiap helai kain sorban yang melingkari kepala kita adalah doa dan harapan untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga dengan menghidupkan sunnah ini, ibadah kita semakin diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lestarikan sunnah memakai sorban. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Keutamaan siwak, sunnah yang terlupakan. Saudara-saudari sekalian, tahukah Anda tentang satu sunnah yang seringkali kita lupakan, padahal memiliki keutamaan yang luar biasa? Ya, saya berbicara tentang siwak. Siwak, atau miswak, adalah ranting atau akar pohon yang digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Ini bukan sekadar alat kebersihan biasa, melainkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan diridhai oleh Tuhan. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya siwak dalam menjaga kebersihan dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, siwak juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Ia dapat mencegah kerusakan gigi, memperkuat gusi, dan menyegarkan napas. Bahkan, beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa siwak mengandung zat-zat antibakteri alami. Dengan bersiwak, kita tidak hanya mengikuti sunnah Nabi, tetapi juga menjaga kesehatan mulut dan tubuh kita. Ini adalah amalan sederhana yang memiliki dampak besar bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita hidupkan kembali sunnah siwak ini dalam kehidupan sehari-hari.
Jadikan siwak sebagai bagian dari rutinitas kebersihan kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Fakta unik syarat poligami dalam Islam. Poligami, atau pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita, adalah topik yang sering disalahpahami. Dalam Islam, poligami diperbolehkan, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Memahami syarat-syarat ini penting untuk menghindari interpretasi yang keliru. Syarat utama dan terpenting adalah keadilan. Seorang suami harus mampu berlaku adil secara materi dan non-materi kepada semua istrinya. Keadilan ini mencakup nafkah, tempat tinggal, perhatian, dan kasih sayang yang sama. Kemampuan finansial juga menjadi pertimbangan krusial. Seorang suami harus mampu menafkahi semua istrinya dan anak-anaknya tanpa membebani salah satu pihak. Jika tidak mampu, maka poligami tidak diperbolehkan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, banyak ulama berpendapat bahwa mendapatkan izin dari istri pertama adalah tindakan yang dianjurkan. Hal ini untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik. Izin ini menjadi indikasi persetujuan dan penerimaan dari pihak yang paling terdampak. Di beberapa negara Muslim, poligami diatur oleh hukum yang ketat. Pengadilan agama akan memeriksa kemampuan suami untuk memenuhi syarat-syarat poligami sebelum memberikan izin. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak wanita dan anak-anak dalam pernikahan poligami. Poligami dalam Islam bukanlah hak mutlak bagi pria. Ia adalah izin yang diberikan dengan syarat yang sangat berat. Keadilan, kemampuan finansial, dan pertimbangan kemaslahatan keluarga adalah kunci utama. Memahami hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dan interpretasi yang keliru. Saudaraku, tahukah Anda tentang keajaiban sholat tahajud? Ibadah sunnah ini menyimpan rahasia yang mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita telaah bersama keutamaan sholat tahajud yang mungkin belum Anda ketahui. Sholat tahajud adalah waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon. Manfaatkan kesempatan ini untuk curhat dan meminta pertolongan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat tahajud dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Bayangkan, dengan bangun di tengah malam dan bersujud, kita bisa membersihkan diri dari noda-noda dosa yang mungkin tanpa sadar kita lakukan. Waktu tahajud adalah waktu mustajab untuk berdoa. Apapun hajat dan keinginan Anda, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang penuh berkah ini. Insya Allah, doa-doa Anda akan dikabulkan dan dimudahkan segala urusan. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Jadikan sholat tahajud sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Rasakan sendiri keajaiban dan keberkahan yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tahukah Anda betapa besar keutamaan bagi mereka yang rajin mengumandangkan azan? Mari kita simak beberapa fakta unik yang mungkin belum Anda ketahui. Azan bukan sekadar panggilan salat. Ia adalah syiar Islam yang agung, seruan tauhid yang menggema. Orang yang mengumandangkan azan dengan ikhlas dijanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya azan. Malaikat turut mendoakan orang yang azan. Suara azannya akan jadi saksi di hari kiamat kelak. Bahkan setan pun lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Selain itu, orang yang rajin azan akan dapatkan ampunan dosa antara azannya dan kamahnya. Adalah kesempatan emas bagi kita untuk meraih ampunan. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya dengan mengumandangkan azan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung.